Mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, puji syukur terima kasih. Benar ya Tuhan, sebagaimana lagu pujian yang sudah kami naikkan selama hidup kami rindu menyembah-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, dan Engkaulah Allah kami yang terus memberkati hidup kami, yang memanggil kami untuk mengenal kehendak-Mu lebih dalam lagi, dan itulah yang menguatkan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini, biarlah terus ya Tuhan, firman-Mu itu menguasai hati dan pikiran kami, dan memotivasi kami untuk senantiasa lebih taat lagi kepada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi salam kudus, salam buat kita semuanya, salam sehat saudara-saudaraku. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang dinyatakan melalui kehidupan kita, melalui persekutuan kita, dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan untuk selama-lamanya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masih terus, saudara-saudaraku, belajar untuk memikirkan terus tentang kehendak Allah bagi kehidupan kita saat ini dan juga untuk masa yang akan datang. Dan saudara-saudara, kita masih terus akan mendalami bagaimana kuasa Allah yang nyata di dalam Kristus Yesus melalui kebangkitannya. Karena iman kita bisa menerima dan mengalaminya, dan kita bisa membagikannya kabar baik kepada semua orang. Bapak Ibu Saudaraku, kembali kita ke kitab Efesus pasal 1, dan kemarin kita sudah bisa mengawali melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana firman rahasia Allah ini menjadi solusi, amin, menjadi jalan keluar dan menjadi berkat yang nyata bagi penyelesaian persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dan inilah yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudaraku setiap hari, amin. Karena kita menghadapi permasalahan-permasalahan hidup setiap hari, mulai dari masalah yang ringan, yang berat, bahkan sampai yang sangat menekan kehidupan kita, bahkan kadang tidak mampu kita bayangkan, kita pikirkan mengapa terjadi demikian. Itulah kenyataan yang silih berganti kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah-tengah keadaan yang demikian, di tengah-tengah banyaknya masalah-masalah yang bahkan kita tidak mampu memikirkan mengapa hal itu terjadi, disitulah saudara dan saya terpanggil untuk masuk ke dalam rencana Tuhan, amin, lebih jauh lagi, untuk memahami kehendak-Nya bagi kita, agar kita bisa melihat bahwa kasih karunia Allah itulah yang mencukupkan kita, mencukupkan bagi kita apa yang kita butuhkan, bahwa kita disanggupkan untuk bertahan menghadapi, melewati semua masa-masa yang berat dalam kehidupan kita dengan tetap bergantung kepada kehendak Tuhan dan tidak bersalah di hadapannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah saudara-saudaraku, ya inilah bagian pokok doa daripada Rasul Paulus, saudara-saudaraku, bukan hanya kepada jemaat Efesus yang sesungguhnya doa ini adalah doa kita bersama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus
kepada dan melalui Rasul Paulus, dan sekarang kita juga mengajarkannya kepada orang-orang lain agar mengerti betapa hebatnya kuasa Allah bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan Bapa di dalam sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Itu pembacaan kita dari Efesus pasal 1 ayat 19, 20 dan 21. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudara memikirkan tentang pikiran Kristus yang baru, manusia yang baru, disuplai ya dengan informasi yang tepat. Amin. Kita sudah beberapa kali saudaraku mendengarkan penegasan bahkan memperingatkan kita bahwa ya kita harus bisa membedakan ya kebenaran firman Tuhan yang ditujukan kepada kita secara tepat. Bagaimana kita menyusun ya struktur daripada pengertian kita terhadap Alkitab, terhadap firman Tuhan, itu harus dimulai ya dengan pemahaman kita terhadap apa arti sebenarnya dari kasih karunia Allah secara benar dan tepat, dan bagaimana kita selanjutnya mengerti akan konsep yang besar dari wahyu rahasia ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kembali lagi saya menolong Bapak Ibu Saudara menegaskan lagi bahwa Alkitab itu Bapak Ibu Saudara dibagi dua bagian, berbeda dengan apa yang sudah secara tradisional sudah diketahui oleh umat Kristen secara keseluruhan atau orang yang membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara, bahwa Alkitab itu biasa diketahui ya dibagi dalam dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, Bapak Ibu Saudara, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan apabila sekarang kita belajar lebih tepat lagi bahwa Alkitab itu Bapak Ibu Saudara ya tidak hanya dibagi dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, karena itu masih masih bisa menjadi bersifat ambigu ya. Karena kalau dikatakan kitab Perjanjian Lama adalah Kejadian sampai Maleaki, ya bisa benar kalau itu berbicara tentang kitab, pembagian kitab. Tapi kalau perjanjian, ya Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara harus mengetahui bahwa Perjanjian Lama itu adalah hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu masih nyata di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu semua masih dipenuhi dengan hukum Taurat, di mana Yesus Kristus hidup melakukan hukum Taurat. Ya, Yesus Kristus lahir ke dunia ini menuruti perintah hukum Taurat. Ya, antara lain Yesus Kristus harus menuruti perintah hukum Taurat, yaitu harus bersunat. Ya, Bapak Ibu Saudara, juga harus menuruti perintah hukum Taurat, yaitu harus dibaptis. Ya, yaitu Yesus harus menuruti hukum Taurat, harus beribadah di bait Allah. Ya, Yesus juga harus menuruti perintah hukum Taurat, yaitu
menggunakan pakaian satu bahan. Yesus juga harus menuruti perintah hukum Taurat dan membiarkan dan memerintahkan murid-muridnya mempersembahkan korban-korban bakaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, masih ambigu kalau dikatakan Alkitab itu adalah terdiri dari dua bagian, Perjanjian Lama, Kejadian sampai Maleakhi, karena Perjanjian Lama masih nyata di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tapi yang benar adalah bahwa Alkitab itu dibagi dua bagian besar, yaitu satu, program Tuhan yang bersifat nubuatan, firman Tuhan yang menyatakan program Tuhan yang bersifat nubuatan bagi bangsa Israel, dan satu lagi adalah firman Tuhan yang menyatakan program Tuhan yang bersifat rahasia. Amin. Ini yang harus saudara dan saya pelajari dengan baik supaya bisa mengerti kehendak Allah yang rahasia sebagai panggilan yang benar untuk kita jalani dalam hidup kita dan beriman kepada Kristus secara tepat saat ini. Amin. Jadi jangan mencampur adukan program nubuatan dengan program rahasia. Jangan mencampurkan firman Allah, meskipun firman Allah yang bersifat nubuatan itu lebih banyak, lebih besar jumlahnya kitabnya di Alkitab ini, karena firman Tuhan yang bersifat rahasia itu hanya 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon. Maka saudara harus benar-benar menyambut dan mensyukuri. Justru melalui firman rahasia inilah kita bisa memahami Alkitab secara keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu dan dengan cara yang tepat. Amin. Siapa yang mengatakan siapa kepada siapa. Amin. Kemarin kita sudah lihat contohnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana problema manusia yang selalu merasa dirinya adalah orang berdosa dan masih harus lebih tekun meminta pengampunan dosa atas dasar mereka mengatakan semua itu adalah karena doa Bapa kami. Saudara, kita sudah lihat solusinya dari firman rahasia. Amin. Dari Efesus 4 ayat 32, ya, Efesus 1 ayat 7, bahwa dikatakan oleh Rasul Paulus, sekarang kepada kita firman Allah yang rahasia adalah menyatakan bahwa sesudah salib Yesus Kristus segala dosa sudah diampuni dan sudah selesai satu kali untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita lari ke firman nubuatan, misalnya Matius pasal 6, doa yang diajarkan Yesus, atau 1 Yohanes 1 ayat 9, firman yang disampaikan oleh Yohanes kepada orang Israel, bahwa kita harus mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni, semuanya akan menjadi kacau balau, Bapak Ibu Saudara. Kacau balau karena orang tidak membagi dengan tepat firman itu, bahwa kalau firman yang bersifat nubuatan itu pasti adalah firman yang ditujukan kepada bangsa Israel, di mana mereka harus mengakui dosa-dosa mereka dan mereka harus melakukan hukum Taurat, dan orang-orang Israel masih menanti-nantikan kedatangan Yesus untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Berbeda dengan kita memahami firman rahasia yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa sekarang kita sudah menerima pengampunan itu sebagai berkat yang terbesar dan sudah dibayar lunas, kita sudah dikuduskan, disucikan dari segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga sekarang kita mempercayai bahwa ketika kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka kita yakin bahwa kepastian keselamatan kita dijamin oleh Allah satu kali untuk selama-lamanya, dan tidak akan ada pembatalan, dan tidak akan ada penundaan, dan tidak ada kehilangan keselamatan sebagaimana banyak diajarkan di luar sana
bahwa keselamatan itu bisa hilang, mayoritas kekristenan mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa hilang karena mereka mengambil firman dari Yakobus pasal 2, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya ini Saudara akan membawa kita semua kepada rencana Allah untuk mengalami dan merasakan sepenuhnya kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, pikiran manusia akan memerintah hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku, kepada kita semua. Amin. Itulah maksud dan tujuan daripada Allah. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus datang kepada pengetahuan akan kebenaran dengan cara yang paling tepat yang bekerja di dalam diri kita. Jadi bukan hanya sekedar hafalan, dan bukan hanya sekedar pengetahuan yang numpang lewat atau hanya sepintas-sepintas saja, Bapak Ibu Saudara. Dan ini banyak tertanam di dalam diri orang-orang percaya yang kurang setia ya, yang merasa bahwa dia sudah tahu gitu ya. Saya sudah tahu itu. Saya sudah tahu itu. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tahu pasti diikuti dengan perilaku hidup kita. Kalau kita sudah tahu kebenaran, ya tahu benar, begitu Bapak Ibu Saudara ya, benar-benar tahu, pasti pengetahuan kita itu bekerja untuk membentuk ya perilaku kita, attitude kita, ya cara hidup kita seperti yang Allah inginkan, sebagaimana layaknya manusia baru itu berperilaku dan bertindak dan bersikap di hadapan Tuhan. Amin. Nah, itulah Bapak Ibu Saudaraku rahasia. Amin. Rahasia Tuhan yang dibukakan kepada kita semua. Ya, sebagai orang-orang percaya, kita harus dengan rendah hati, Bapak Ibu Saudara, mengakui dan menyatakan kita saat ini membutuhkan, ya, kita sangat memerlukan pengertian-pengertian yang baru tentang kehidupan kita yang selayaknya di hadapan Tuhan, bagaimana kita secara konsisten, ya Bapak Ibu Saudara, dan berkomitmen untuk hidup di hadapan Allah dengan hidup yang cara yang benar dan tepat, dan kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk membagikan, ya, sharing, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu saudaraku adalah tanda yang Tuhan inginkan bagi kita semua, bahwa kuasanya yang bekerja di dalam diri kita, meskipun saudaraku dunia tidak tertarik untuk menyaksikan tentang kebenaran rahasia Allah ini, tentang salib Kristus dan kasih yang sempurna ini, Bapak Ibu Saudara dan saya haruslah menyambut dengan sukacita dan harus terus berdoa untuk Tuhan memberikan keberanian kepada kita untuk menseringkan, membagikan, ya, kasih karunia Allah yang sempurna ini kepada semua orang. Oleh karena itulah bukti bahwa saudara dan saya sudah bertumbuh dan dewasa dalam iman, bisa berbagi, sanggup berbagi kabar baik kepada orang lain, ya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itulah maka kita ada di sini, saudara dan saya ada di sini, ya, dalam persekutuan kita ini supaya terus diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab kelemahan itu, ya, kelemahan daging itu selalu menggoda setiap hari, ya, untuk melemahkan saudara dan saya melalui masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan ini. Saudara dan saya akan digoda oleh keinginan daging supaya hidup kembali dengan cara hidup yang lama. Dan saudara dan saya harus terus disadarkan, dan saudara dan saya harus terus diaktifkan kesadaran kita untuk selalu berjaga-jaga. Amin, saudaraku,
supaya pikiran kita jangan kembali kepada cara hidup yang lama, di mana kita tergoda untuk malas dan tidak tertarik untuk belajar firman Tuhan. Itu adalah godaan yang paling dahsyat dari sifat kedagingan, dari iblis, dari orang-orang yang tidak percaya, dari orang-orang yang tidak mempunyai hati dan tidak mempunyai keinginan untuk bersyukur kepada Tuhan, adalah godaan-godaan untuk meremehkan dan menyepelekan ketekunan kita untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Itu akan diupayakan oleh iblis supaya kita kembali menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Apakah iblis berhasil, Bapak Ibu Saudaraku? Berhasil untuk menjatuhkan sebagian orang-orang percaya yang merasa dirinya sudah paling bisa, paling mampu, paling hebat, dan sudah dikuasai oleh keegoisan dan kesombongan. Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudaraku, kerinduan bersama ini, kesatuan hati orang-orang kudusnya Tuhan itu bisa bisa tergores, dan bahkan bisa terjadi perpecahan. Dan itu yang Tuhan jauhkan dari kehidupan kita bersama, supaya firman Tuhan yang adalah pernyataan kasih Allah yang sempurna di dalam Kristus Yesus sebagai pengikat yang akan kita kenakan sebagai pengikat dan yang menyempurnakan, amin, menyempurnakan persekutuan kita dan pelayanan kita kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka pokok-pokok doa yang paling utama daripada Rasul Paulus harus menjadi pokok-pokok doa kita bersama, supaya semua orang-orang kudusnya Tuhan, saudara dan saya, tidak ada lagi yang ketinggalan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan satupun orang percaya yang ketinggalan, bahwa kita semua harus mempunyai semangat yang sama. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Meskipun pengetahuan kita mungkin masih berbeda, karena kita tidak semua sama, baik dalam cara menyerap maupun dalam masa di mana kita berbeda, waktu kita diselamatkan, usia atau umur yang kita jalani sesudah kita diselamatkan berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi dalam Yesus Kristus kita mempunyai kehidupan yang sama, yaitu hidup yang kekal. Kita mempunyai baik anak-anak maupun remaja maupun orang dewasa, dan yang paling senior sekalipun, semuanya sama kita, Bapak Ibu Saudara, memerlukan makanan rohani yang sama, pengetahuan akan kebenaran yang sama, karena kita semua dikatakan adalah tubuh Kristus yang sudah didewasakan di dalam Kristus, mempunyai kemampuan untuk menangkap dan mengerti kehendak Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, yang membedakan adalah kemauan. Ada orang yang kemauannya kuat, orang percaya, ada kemauannya hanya biasa-biasa saja, dan bahkan ada kemauannya yang panas dingin, yang tergantung pada mood dan pada perasaannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang membedakan. Kalau kemampuan, kesanggupan untuk mengerti kehendak Allah, karena kita sama-sama dimeteraikan dengan Roh Kudus, semuanya orang percaya pasti dimampukan oleh Tuhan dan tidak akan dibeda-bedakan. Semua orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku, bisa menyaksikan dengan jelas, dengan tepat tentang karya Kristus. Amin. Karya Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Semua orang percaya mempunyai kewajiban untuk menyaksikan hal itu, laki-laki dan perempuan, baik anak-anak, baik pemuda,
maupun orang tua, ya, apapun jenis pekerjaan kita dan tingkat sosial dan pendidikan kita, Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak menjadi masalah. Amin. Karena Bapak Ibu Saudara tahu bahwa orang-orang yang bergelar, yang sudah berpendidikan tinggi di luar sana, belum tentu dia mengerti apa itu kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, profesor, doktor sekalipun belum tentu arti pengampunan segala dosa. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Iya, saudaraku. Jadi ini bukan soal tingginya pendidikan seseorang, gelar seseorang, ya, jabatan seseorang, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kasih karunia Allah tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam kasih karunia Allah, saudara dan saya sudah dibuat menjadi cerdas oleh Roh Kudus. Amin. Mungkin saudara dan saya tidak mempunyai gelar akademik yang tinggi-tinggi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tidak mempunyai gelar akademik S1, S2, S3, profesor, dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pengenalan akan kasih karunia ini, kecerdasan daripada Tuhanlah yang kita andalkan. Amin. Bukan kecerdasan manusia, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara dan saya akan selalu bergairah, ya, di dalam hidup ini. Apabila saudara menambah-nambahkan terus pengertian yang benar tentang kuasa Allah di dalam Yesus Kristus, yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dan yang mendudukannya di sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan yang saat ini sedang terhubung dengan kehidupan kita bersama. Amin. Kehidupan Kristus terhubung dengan kehidupan kita di dalam proses di mana kita sedang menjalani kehidupan yang sementara ini, tapi kita digerakkan oleh unsur-unsur kekuatan yang bersifat kekal adanya. Amin. Dan kita bisa mengetahui semuanya itu apabila kita terus belajar dengan firman kebenaran yang dibagi secara tepat. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat satu ayat lagi, ya, di dalam 2 Timotius pasal 1. Bapak Ibu Saudara, bagaimana firman rahasia Allah ini selalu memberikan surprise, ya, memberikan kejutan bagi dunia, Bapak Ibu Saudaraku, karena ini akan menjadi sangat berbeda dengan apa yang dipercayai oleh semua orang di dunia ini. Apabila kita mengumandangkan kebenaran ini, saudara-saudaraku, maka akan terlihat perbedaan itu sebagai terang, ya, yang dinyatakan oleh firman rahasia Allah kepada dunia, dan inilah yang menerangi jalan kehidupan kita di dalam setiap kesaksian kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dalam 2 Timotius pasal 1, saya akan membaca dan kita akan bisa lihat sama-sama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari ayatnya yang ke-9, ayat 9, ya, ayat 9. 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10, ya. Ya, demikian firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan yang memanggil kita dengan panggilan kudus. Amin. Ya. Dialah Allah lah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Amin. Bukan panggilan berdosa, Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti pengakuan kebanyakan orang di dunia ini. Tapi panggilan kita adalah panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, sebelum dunia dijadikan. Amin. Itu sangat luar biasa. Saya ulangi sekali lagi. Ya, Yesuslah yang telah menyelamatkan kita dan yang telah memanggil kita dengan panggilan kudus. Ya, dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri
Jadi ada maksudnya Bapak Ibu Saudaraku. Ada tujuannya mengapa Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Dan panggilan ini, panggilan maksud daripada Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, tidak seperti apa yang ada di dalam imajinasi kita Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak seperti yang kita bayangkan sendiri. Tidak juga seperti yang dibayangkan oleh orang lain Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh karena itu, saudara dan saya tidak terlalu membutuhkan, ya, kalau bisa dikatakan demikian, saudara tidak terlalu membutuhkan nasihat daripada orang lain supaya membuat saudara bisa berubah dalam hidup ini, amin. Saudara membutuhkan kebenaran firman Tuhan, ya. Saudara tidak terlalu membutuhkan nasihat-nasihat daripada manusia siapapun itu, ya, dari motivator-motivator, ya, di mana sekarang ini semua disebarkan melalui video-video, melalui TikTok, melalui IG, melalui Facebook, melalui media sosial. Itu terus yang ditonton oleh manusia, Bapak Ibu Saudara, dan mencoba untuk menyesuaikan hidupnya dengan saran-saran, nasihat-nasihat daripada orang-orang yang semuanya itu hanya didasarkan pada pemikiran daging manusia yang berdosa. Saudara tidak terlalu membutuhkan itu. Saya juga tidak terlalu membutuhkan itu. Yang paling saya butuhkan adalah bagaimana saya memahami panggilan saya yang kudus. Bagaimana saudara memahami panggilan kita yang kudus dan bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia Tuhan sendiri yang dikaruniakan kepada kita melalui Yesus Kristus sebelum permulaan zaman, sebelum dunia dijadikan. Itu yang saudara yang paling butuhkan dalam hidup ini, amin. Karena hidup saudara dipimpin oleh Tuhan ke arah sana, bukan ke arah dunia, memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Dan sayangnya Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang kudus, orang percaya mencampur adukan semuanya ini, ya. Apa yang di atas, apa yang di bumi tidak bisa di-clearkan, tidak bisa dibedakan. Bagaimana memikirkan perkara yang di atas dan berpikiran perkara yang di bumi tidak bisa di-clearkan. Bapak Ibu Saudaraku, perbedaannya, Bapak Ibu Saudara, sehingga terjadilah pencampur adukan dan keinginan daging masuk di sana menyusup dan membuat perpecahan di antara orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mungkin Tuhan itu menginginkan perpecahan di antara orang percaya, tetapi Tuhan menginginkan kesatuan, karena itulah maksud dan tujuan kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepada kita sebelum permulaan zaman. Dan di ayat 10 dikatakan, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Hidup yang tidak dapat binasa, Bapak Ibu Saudaraku. Hidup yang tetap eksis untuk selama-lamanya. Sekalipun dunia ini sudah lenyap, tapi saudara tidak akan lenyap. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat luar biasa. Keberadaan kita tetap ada, eksis, tetap eksis. Saudara tetap eksis, ya. Sekalipun banyak orang mungkin yang membenci kesaksian saudara, atau ada orang-orang yang mungkin ingin melenyapkan hidup saudara dan saya dari tengah-tengah dunia ini. Sekalipun itu terjadi, bahkan itu terjadi, saudara dan saya tidak boleh merasa ketakutan bahwa keberadaan diri kita akan punah. Tidak akan punah, Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena di dalam Kristus Yesus kita sudah mempunyai hidup yang kekal, dan saudara-saudara dan saya sedang hidup di dalam hidup kekekalan itu, karena kuasa maut telah dipatahkan dan sekarang telah didatangkan hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup yang tetap eksis, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang dipenuhi damai sejahtera, hidup yang sanggup berbagi kepada orang lain, hidup yang akan diikat oleh kasih yang sempurna, dan hidup yang pantas untuk kita jalani
untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan, saudara-saudara dan saya hidup di dalam kebenaran kasih karunia itu. Amin. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka hidup dengan sebuah cara yang paling tepat bekerja di dalam diri kita, inilah yang terus kita pelajari bersama, dan ke dalam pengetahuan akan kebenaran inilah kita dibimbing oleh Tuhan secara lengkap, supaya panggilan keselamatan kita yang ditetapkan bukan berdasarkan perbuatan baik ini nyata di dalam Kristus Yesus sebagai panggilan kita yang real, yang nyata, saudaraku. Sehingga saudara-saudaraku dan kita semua saudara bisa memahami apa yang sedang kita jalani kehidupan saat ini. Kita hidup karena iman, karena percaya, dan bukan karena melihat. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita semua ya sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, tetaplah ya saudara memelihara semangat yang baru, semangat yang terus rindu untuk berbagi kepada orang lain tentang kabar baik ini, berita sukacita ini. Ya berdoalah supaya ya kepada saudara dikaruniakan keberanian untuk menyaksikannya kepada semua orang. Karena itulah panggilan kudusnya Tuhan yang menjadi panggilan kita bersama, dan itulah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah yang dipersiapkan sebelum dunia dijadikan, supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Di pagi hari ini kembali lagi kami diingatkan akan panggilan kudus kami. Panggilan kekudusan di dalam Yesus Kristus adalah merupakan segala-galanya bagi kami. Dan pikiran kami terikat dan pikiran kami terpaut senantiasa kepada panggilan surgawimu. Karena kami percaya disitulah letak daripada kekuatan sumber tenaga bagi kami untuk sanggup bertahan, menjalani kehidupan kami dan melewati segala liku-liku permasalahan dalam kehidupan dengan bijaksana yang daripada Tuhan, dengan hikmat surgawi menerangi hati dan pikiran kami, dengan firman rahasia yang terus membukakan betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya, dan betapa panjangnya kasih karunia Tuhan yang berlaku atas hidup kami, mengcover segala masalah-masalah yang kami hadapi dengan kasih-Mu yang sungguh benar dan nyata di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Mampukan kami Tuhan untuk tetap yakin dan tidak dikuasai oleh rasa khawatir lagi. Tidak dikuasai oleh rasa takut lagi, tapi dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan. Dikuasai oleh kasih karunia Allah yang kuat menopang dan meyakinkan hati kami bahwa Engkau memelihara hidup kami. Engkaulah sumber kehidupan bagi kami. Engkaulah sumber berkat bagi kami semua. Engkaulah yang telah menyelamatkan hidup kami. Dan Engkau yang memelihara hidup kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku semuanya. Salam buat kita semua. Salam kudus.